Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurin yawadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali di kelas yang sama dan pembelajaran yang sama, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungannya. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 9? Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dan diberikan keberkahan dalam mendapatkan ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberkahi ataupun diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani kita. Amin amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pembahasan tentang zakat fitrah dan zakat mal, dan alhamdulillah kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua. Sebelum itu, Bapak di sini akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai dan harus diperoleh oleh anak-anak semua ketika anak-anak telah mempelajari pembelajaran PAI pada hari ini. Yang pertama, anak-anak harus dapat menjelaskan macam-macam apa itu macam-macam orang tua, atau siapa saja sih orang tua menurut agama Islam, seperti itu. Lalu yang kedua, anak-anak harus menyebutkan hukum berbakti kepada orang tua. Nah, yang ketiga, anak-anak harus memahami dalil nakli tentang taat kepada orang tua. Yang keempat, anak-anak harus memahami tata cara taat kepada orang tua. Dan yang terakhir, anak-anak harus mengetahui hikmah berbakti kepada orang tua itu sendiri. Baik, di sini Ibu Helwa dan Bapak Ismail akan membahas tentang pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua ya. Tentunya kita semua pasti memiliki orang tua, baik yang masih dapat kita kecup tangannya ataupun yang sudah tiada ya. Seperti itu. Kedua orang tua sangat berjasa kepada kita ya. Betapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita sejak kita masih kecil hingga sekarang saat ini ya. Mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu dan lainnya demi siapa? Ya, demi kita ya, demi anaknya, seperti itu ya. Sudah sepatutnya kita menghormati dan menyayanginya. Islam telah mengatur segala hal dalam kehidupan pemeluknya, seperti itu. Termasuk apa? Termasuk menjunjung hak-hak kedua orang tua dan mengajarkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita sendiri ya. Nah, kedua orang tua kita telah mendidik dan membesarkan kita dengan susah payah, tak sedikit keringat yang mencucur ya, tak terhitung juga waktu perih, telah kurus baik di waktu siang. Bukan ini. Islam telah mengatur segala hal dalam kehidupan pemeluknya ya, termasuk menjunjung hak-hak kedua orang tua kita dan mengajarkan untuk berbuat baik kepada keduanya, seperti itu. Nah, kedua orang tua kita telah mendidik dan membesarkan kita dengan susah payah ya. Tak sedikit keringat yang mencucur juga, tak terhitung waktu yang telah terkuras baik di waktu siang maupun di keheningan malam. Nah, tak sedikit perih yang harus ditahannya demi kebahagiaan anak-anaknya ya. Kadang seperti itu, orang tua tuh kadang lebih mengorbankan dirinya gitu untuk kebahagiaan anaknya itu sendiri. Terkadang mereka harus menahan lapar asalkan anak-anaknya itu kenyang. Nah, ini biasanya orang tua kayak gitu. Mereka lebih baik nahan lapar supaya anak-anaknya itu merasa kenyang ya. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu macam-macam orang tua dalam ajaran Islam. Mungkin anak-anak asing mendengar kata macam-macam orang tua dalam ajaran Islam. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar bahwasannya orang tua dalam ajaran Islam itu terbagi menjadi beberapa, seperti itu. Dalam konteks ajaran Islam, bahwasannya orang tua tersebut terbagi menjadi 3. Di antaranya adalah, nah kita di sini akan mempelajari nih siapa saja sih dari tiga
kategori tersebut yang dikategorikan sebagai orang tua kita seperti itu. Masuk ke dalam orang tua yang pertama, siapa? Ya, orang tua yang pertama itu adalah orang tua kandung atau orang tua biologis kita. Mengapa bisa dikategorikan seperti itu? Nah, karena orang tua yang pertama atau orang tua biologis kita atau orang tua kandung kita adalah orang tua, seorang ayah yang mencari nafkah untuk kita, lalu seorang ibu yang yang melahirkan kita seperti itu. Dan itu dikategorikan sebagai orang tua kandung atau orang tua biologis. Dan kita pun harus sama-sama menghormati, sama-sama menyayangi, dan sama-sama memberikan kasih sayang lebih terhadap orang tua kita itu sendiri seperti itu. Nah, masuk ke dalam orang tua yang kedua nih. Siapa nih? Ya, orang tua yang kedua adalah guru atau bisa disebut dengan orang tua rohani seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu adalah mertua seperti itu. Mungkin di sini ada yang sudah mengetahui atau ada yang belum mengetahui juga. Nah, di sini akan Bapak menjelaskan sedikit terkait apa sih itu mertua atau siapa sih itu mertua seperti itu. Nah, mertua itu adalah ayah atau ibu dari istri-istri yang akan nanti kalian punya dan istri-istri dan suami-suami yang akan kalian punya seperti itu. Nah, kalian kan pastinya nanti setelah dewasa akan menikah, dan setelah menikah pastinya kalian memiliki orang tua yang selanjutnya, yaitu orang tua dari istri-istri kalian, dari istri kalian atau dari suami kalian seperti itu. Maka dari itu orang tua yang ketiga ini adalah mertua, itu juga dikategorikan sebagai orang tua kita, dan sama-sama kita harus menyayangi, menghormati, dan sama-sama menjunjung tinggi nama baiknya seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya nih, yaitu hukum menghormati orang tua. Apakah di sini ada yang tahu apa itu hukum menghormati orang tua? Pastinya di sini sudah mengetahui bahwasannya hukum menghormati orang tua itu apa? Ya, wajib bagi seluruh manusia. Maka dari itu kita sebagai umat muslim pastinya harus patut dan taat terhadap apa itu perintah orang tua, harus saling menyayangi dan harus saling menghormati terhadap orang tua kita seperti itu. Nah, Islam itu sebagai agama yang sempurna ya. Tentu saja Islam itu memiliki aturan-aturan umum tentang bagaimana akhlak atau sifat seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wafid lahumā janāhad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya nih. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, di dalam surat Quran Al-Isra ayat 23-24 ini sudah jelas ya bahwasannya kita itu harus menghormati bapak atau ibu kita sendiri ya, atau lebih jelasnya itu orang tua kita sendiri. Karena apa? Karena mereka berdua itu sudah mendidik kita waktu kecil. Kita sudah dibesarkan oleh mereka berdua, kita sudah dididik, kita sudah diberi makan ya, seperti itu. Kita harusnya hendaknya itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita sendiri, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada hadis riwayat Baihaqi bahwasanya ridallahi fi ridul walidaini wasuhtullahi fi suhti walidain. Nah, artinya itu ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Maksudnya gini ya, ketika kita
melakukan sesuatu ataupun ingin bepergian atau mau kemana gitu, hendaknya kita izin dulu ke orang tua ataupun kita meminta ridho ke orang tua terlebih dahulu supaya Allah juga meridhoi perjalanan kita, ya seperti itu. Dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Nah, ketika kalian melakukan sesuatu, hendaknya jangan sampai bikin marah orang tua. Nah, soalnya apa? Ketika orang tua kalian murka ataupun ketika orang tua kalian marah pada kalian, otomatis Allah akan murka juga kepada kalian. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu taat kepada orang tua. Mungkin di sini Bapak akan menjelaskan beberapa tata cara taat kepada orang tua. Sebetulnya cara untuk untuk kita taat kepada orang tua itu sangat banyak sekali. Tidak bisa disebutkan atau tidak bisa diutarakan seperti itu. Mengapa demikian? Karena saking banyaknya cara untuk kita taat dan patuh terhadap orang tua itu sendiri seperti itu. Mungkin di sini Bapak akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu mendoakan orang tua, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Nah, pastinya seorang anak, kita sebagai seorang anak wajib hukumnya untuk mendoakan orang tua kita sendiri, mendoakan kebaikannya, mendoakan rezekinya, mendoakan keberkahan umurnya, dan mendoakan lain sebagainya. Baik orang tua yang sudah hidup, dan ketika seorang orang tua kita atau orang tua itu sudah meninggal, kita wajib hukumnya mendoakan orang tua kita. Hukumnya wajib mendoakan keselamatan orang tua kita di akhirat, dan hukumnya wajib mendoakan keselamatan dari siksa api neraka terhadap orang tua kita seperti itu. Mudah-mudahan kita di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui taat dan patuh kepada orang tua kita seperti itu. Nah, di sini apakah anak-anak mengetahui apa sih salah satu doa kita terhadap orang tua? Nah, di sini kita baca bersama-sama ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti itu. Itu salah satu contoh doa kita terhadap orang tua kita seperti itu. Masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu mendengarkan dan mematuhi syariat orang tua yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, pastinya kita sebagai anak diharuskan dan diwajibkan untuk mendengarkan, untuk mematuhi syariat-syariat atau ajaran-ajaran orang tua kita terhadap kita, bahwasannya orang tua yang mengajarkan kepada kita, orang tua yang memberi perintah kepada kita, itu wajib hukumnya untuk ditaati atau hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Kecuali ini ada pengecualian. Pengecualiannya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, kalaupun orang tua kalian menyuruh kalian contohnya untuk membeli sesuatu atau untuk mengambilkan sesuatu, selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu wajib kalian hukumnya untuk melakukan atau mengabulkan permintaan orang tua kalian seperti itu. Tapi ketika orang tua kalian itu memerintahkan kalian seperti contohnya untuk mencuri ataupun yang lain sebagainya yang notabene itu dilarang oleh agama Islam, maka kalian ada hak kalian untuk menolak terkait hal tersebut. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu sopan dan berkata lemah lembut kepada orang tua. Yang terakhir atau yang keempat dalam taat kepada orang tua, salah satunya adalah menghormati dan memuliakan dengan penuh kasih sayang. Mengapa demikian? Karena kita sebagai anak pastinya harus hormat dan harus taat kepada orang tua kita seperti itu. Kita masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu hikmah berbakti kepada orang tua. Mungkin di sini Bapak akan menyebutkan atau menjelaskan beberapa saja terkait hikmah berbakti kepada orang tua. Karena apa? Hikmah atau keutamaan berbakti kepada orang tua itu sangat banyak seperti itu. Nah, masuk yang pertama adalah berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Mengapa demikian? Karena orang tua itu wajib hukumnya untuk kita taati, dan orang tua itu wajib hukumnya untuk kita sayangi seperti itu. Nah, keutamaan yang selanjutnya itu berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami. Yang selanjutnya itu apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa taala pun ridho. Yang selanjutnya yaitu berbakti kepada orang tua akan diluruskan rezekinya dan diperpanjang umurnya seperti itu.
Dan yang terakhir adalah berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini kita bisa manfaatkan, kita bisa implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari terkait berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua, seperti itu. Maka dari itu kita mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan jasmaninya dan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya dan diberikan manfaat ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.